tinggal pamit dulu. Wa waswainal insan, dan kami wasiatkan, kami perintahkan. Kami di sini kami Allah. Wa waswaina, nanya kembali kepada Allah. Kami Allah memerintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Berbuat baik kepada walidai, kedua ibu bapaknya. Karena pas ada yang pagi hari ini gak berangkat memahami Quran, mungkin karena kecapean, karena ngantuk, atau karena malas, pas ayat ini dimahami gak berangkat. Kemudian nggak tahu bagaimana keharusan, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua ibu bapak. Memahami Quran itu kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak. Seperti orang misalnya memahami huruf hijaiyah. Misalnya ketika huruf A, B, C, D berangkat, E, F, G tidak berangkat. Nanti huruf berikutnya lagi berangkat, berikutnya tidak berangkat lagi. Jadi tidak lengkap. Memahami Quran juga begitu. Kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak. Jadi sedikit berhalangan tidak berangkat. Itu pemahaman terhadap Al-Quran jadi tidak komplit, tidak lengkap, tidak kapal. Amalathu ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ini yang disebutkan ibu. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya juga dengan susah payah. Tapi bapaknya yang bekerja membanting tulang peras keringat nggak disebutkan. Itu masanya Begawi ini injing-injing dereng keringetan. Ini jelas sekali, Bang. Hamalahu ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa wisaluhu thalathuna syahran, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Salatuna syahran, 30 bulan. Mulai mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Mengandungnya kurang lebih 9 bulan lebih sedikit. Susuinya sampai nyapihnya kira-kira ya 2 tahun. Maka jadinya salatuna syahran hatta idza balagha asuddah, sehingga apabila dia telah dewasa. Kata ida itu pasti. Sehingga ketika sampai usia balik, balagha asuddah, sudah sampai dewasa. Tapi orang sekarang banyaknya nggak sampai dewasa, cuma sampai tua. Dia nggak dewasa dengan tua. Kalau katanya tua itu pasti, dewasa itu ini. Kalau dewasa itu arahnya itu positif, yang serba baik, itu dewasa. Tapi kalau ada casingnya sudah tua, casing tampilannya kelihatannya usia 50-60, tapi di jalan umum masih seperti cara berkendaranya anak usia 20 tahun. Masih senang lengak-lengek ngetan mulu, masih ngegas-ngegas kendaraannya, masih kendaraannya knalpotnya digelonggong. Jadi itu baru mencapai tua, tidak mencapai
dewasa. Kita semakin banyak yang seperti itu. Kalau di sini kata ida balago asudah, sehingga apabila dia telah dewasa. Wa balago arba'ina sana, wa balago arba'ina sana, dan umurnya sampai 40 tahun. Usia 40 tahun itu usia yang sudah matang, sudah dewasa. Nek matang ini semakin mundur. Banyak sudah betul-betul mestinya kalau mengikuti Rasulullah usia 40 tahun itu urusan dunia kira-kira wis rampung, tinggal melaksanakan tugas kenabian. Kebutuhan untuk sandang, pangan, papan, kendaraan, semua sudah terpenuhi. Tinggal keseluruhan untuk fisabilillah. Waktunya, tenaganya, sarana prasarananya, kemampuannya, kompetensinya, ilmunya, itu semuanya tinggal digunakan untuk fisabilillah. Maka dari ayat ini banyak yang memahami orang itu kalau sudah mencapai usia 40 tahun kok urung mapan. Tahu maksudnya urung mapan ya? Ya, itu dianggap kurang beres atau tidak wajar. Kalau PNS, ASN sudah usia 40 tahun kok misalnya profesi karirnya masih belum mulai mencapai puncak, itu gejala-gejala memang cara hidupnya nggak benar. Itu biasanya legality, nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh itu pasti sudah mencapai puncak kan, usia 40. Sehingga selebihnya itu tinggal meneruskan, tapi sebagian waktunya sudah bisa digunakan untuk fisabilillah. Memang ada pengecualian. Yang setelah masa pensiun itu baru betul-betul menemukan jati diri. Lalu ada juga tokoh masih muda sudah menjadi rektor perguruan tinggi negeri. Kemudian setelah selesai menjadi rektor di perguruan tinggi swasta. Setelah selesai rektor negeri swasta, baru dia menemukan, kemudian mengembangkan wira swasta. Ketika mengembangkan wira swasta, dia bilang, kok tidak dari dulu-dulu ya. Ketika usia sudah akhir 60 tahun, masuk 70 tahun baru, oh ternyata hidup ini lebih merdeka kalau mengembangkan wira swasta. Baru sadar ketika usia sudah 70 tahun. Ada juga kawan yang ketika masih aktif itu malas-malasan, tidak membaca buku, tidak rajin. Begitu pensiun kuliah S3, 65 tahun pensiun kuliah S3. Usaha naik akhirat. Usia 69 tahun selesai dokter. Usia 70 tahun malah seneng baca. Terus ada kawan yang dulu mahasiswa saya S1 S2 S3. Dia dari dosen, prosesnya sangat cepat, istrinya buka fotokopi di jalan dekat kampus. Ada juga yang sudah pensiun beberapa kali malah sering fotokopi buku-buku. Padahal dulu ketika masih aktif jarang-jarang fotokopi, jarang-jarang. Ternyata ketika pensiun malah senang membaca.
Itu ada yang begitu. Jenenge bolak-balik zaman. Ditanya, kenapa Pak sudah pensiun pas sering baca? Ya untuk ilmu kan sepanjang hayat. Itu kan ada hadisnya. Oh iya ya. Memang betul begitu. Maka minal mahdi ilal lahdi. Kalau sudah tua-tua lagi jangan ditanya apa untuk bekal di akhirat. Tapi di sini kata kita balagha as-sudah wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an azkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini setelah usia dewasa mencapai 40 tahun, terus memohon kepada Allah, berdoa, ya Tuhan kami, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah limpahkan kepadaku, supaya pandai bersyukur. Karena sudah banyak sekali memperoleh kenikmatan, maka memohon kepada Allah supaya pandai bersyukur, terus supaya juga berterima kasih kepada ibu bapakku, kalau walidayya, mohon kepada Allah supaya pintar bersyukur dan juga berterima kasih kepada walidayya. Ini kembali kepada awal ayat. Awal tadi kan wawasonal insana biwalidayhi ihsana, ibu bapaknya. Cuma ibunya betul-betul dijelaskan, dirinci perjuangannya. Hamil, mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Hamil ngandung sampai yakin nyusui 30 bulan. Terus ketika tumbuh kembang sampai dewasa, sampai usia 40 tahun, memohon kepada Allah supaya pintar bersyukur, supaya Allah memberi petunjuk untuk bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapaknya, wa ala walidayya, wa an a'mala sholihan tardo, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, wa an a'mala sholihan tardo, dan supaya bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Tardo bunya kepada wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan, ridhoilah kepada anak keturunanku, anak cucu seterusnya, fi dzurriyyati, anak cucu seterusnya, bukan hanya sampai keturunan ke-7, nanti dan keturunan ke-8 kan repot. Ditanya, kenapa kamu hidupnya kosong? Lah dulu nenek moyang itu doakan cuma sampai keturunan ke-7. Ya pasanya ini keturunan ke-8. Maka di sini Allah nggak membatasi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi anak keturunan dunia seterusnya nggak dibatasi sampai keturunan ke-7. Ya ke-7 itu kan hasil korupsinya cukup sampai keturunan ke-7 gitu kan. Itu hasil korupsi. Ini hasil a'mala sholihan tardohu, bukan dari korupsi, tapi beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, dan supaya senantiasa ya terus-menerus menjadi semakin baik generasinya, dzurriyyahnya, keturunannya. Kalau bapak ibunya dulu berpendidikan dasar, membaca Al-Quran lancar, hafal ya sekian ayat. Terus keturunan berikutnya anaknya
baca Quran lancar, memahami isinya, berusaha mengamalkan. Terus generasi cucunya itu membaca, memahami, mengamalkan, melembagakan, namanya menjiwai atau mewujudkan dalam kehidupan. Nah itu namanya wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi mohon kepada Allah dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada dzurriyyatku. Namanya aslih li itu permohonan supaya semakin baik, keturunannya semakin jauh, semakin lama semakin baik. Baik artinya aslihli, baik itu baik iman dan amal solehnya. Yang seringkali dipakai duniawi. Bapaknya dulu jadi kepala desa, anaknya jadi camat. Kalau di kawasan namanya apa? Panewan. Cucunya jadi bupati atau wali kota, buyutnya jadi gubernur dulu kan. Terbuyut apa itu? Canggahnya katanya jadi presiden. Nah, jadi yang dimaksud di sini ini wa'an akmala sholihan tardohu. Jadi supaya beramal soleh yang Allah ridhoi dan supaya generasinya semakin lama semakin baik. Makanya sedapat mungkin generasi kita itu meletakkan dasar, meletakkan fondasi untuk kebaikan-kebaikan generasi berikutnya. Jangan terbalik-balik. Terbalik-balik itu bapak ibunya dulu itu di pesantren, terus anaknya berpendidikan barat, cucunya berpendidikan sekuler, buyutnya Hinduis. Ya kalau bisa generasi kita itu generasi titik balik untuk kebaikan. Maka sedapat mungkin apapun yang ada pada kita, kesempatan kita untuk hidup, waktu, ya ilmu, sarana prasarana, semua sedapat mungkin digunakan untuk anak mana sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati, supaya generasi yang akan itu betul-betul asli terus menerus bertambah baik. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Kenapa kok bertobat? Masih ada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Makanya bertobat kepada Allah. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah secara kafah, secara keseluruhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, betul-betul menyerahkan diri secara totalitas, jangan hanya sebagian-sebagian. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsan. Mereka itulah orang-orang yang kami terima, kami Allah. Kami Allah menerima dari mereka amal baik mereka. Ahsan ma'amilu, apa yang telah mereka kerjakan. Berarti amal solehnya, karena ahsana ma'amilu, mereka itulah orang-orang yang Allah menerima amal solehnya. Terus wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Wa natajawazu an sayyi'atihim, karena tadi bertobat maka Allah mengampuni.
Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, Allah menerima amal baiknya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kemudian fi ashabil jannah, bersama-sama menjadi penghuni surga. Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya yang mengandung dengan berat, melahirkan dengan berat, mengandung dan menyapitnya 30 bulan. Ketika anaknya sudah dewasa, sudah umur 40 tahun, terus memohon kepada Allah supaya pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Terus memohon kepada Allah supaya diridhoi amal solehnya, supaya beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, dan supaya generasi duriannya semakin lama semakin menjadi baik, kemudian menjadi orang yang bertobat, mau bertobat, dan menjadi orang-orang yang muslim. Mereka diterima amal solehnya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Fi ashabil jannah. Jadi beruntun ini. Ayat 15, ayat 16. Wa tasyidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi surga, masuk surga bersama-sama itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijanjikan oleh Allah. Akhirat itu bagi orang yang meyakini kebenaran Al-Quran itu sudah pasti. Mau ingin masuk surga atau neraka itu pasti. Bukan seperti orang judi, untung-untungan, bukan. Ini ada kepastian. Maka wa tasyidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka, sudah dijelaskan terus-menerus di dalam Al-Quran. Di jilid terakhir lebih lanjut di dalam keterangan Nabi. Ini sampai ayat 16. Sudah? Sudah.